Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan pada seorang ibu yang bertanya pada saya, "Dok, bayi saya lahirnya prematur. Nah, kira-kira kapan bayi saya ini boleh MPASI?" Tentunya jika Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang terlahir prematur, ini merupakan pertanyaan yang mungkin dalam benak pikiran orang tua merupakan hal yang penting. Kira-kira kapan sih memberikan MPASI pada bayi yang prematur? Jangan sampai terlalu cepat dan jangan sampai juga terlambat, karena terlalu cepat dia akan membuat efek samping pada kesehatannya, dan terlalu lambat ini membuat bayinya itu berat badannya tidak optimal. Nah, seperti biasa nih, sebelum membahasnya, saya ingin tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja baru saja menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada semua teman-temannya, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu, MPASI adalah pemberian makan dikala hanya jika diberikan ASI saja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari bayi. Tujuan pemberian makan atau MPASI ini bukan sekedar untuk memenuhi aspek nutrisi pada bayi kita, tapi ada hal lain, yaitu untuk tumbuh kembang bayi kita, termasuk di dalamnya adalah perkembangan motoriknya. Jadi kita memberikan MPASI itu bukan hanya membuat beratnya naik, tapi juga untuk melatih motoriknya, misalnya oromotornya dan juga kemampuan untuk memegangnya, misalnya melalui finger foodnya dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini yang paling sering kita dengar adalah rekomendasi dari WHO, dari UNICEF, dari berbagai macam lainnya, itu paling banyak mereka itu merekomendasikan waktu untuk MPASI pada bayi-bayi cukup bulan. Jarang sekali itu literatur yang secara letterlek itu membuat protokol tentang usia kapan bayi yang prematur itu mulai makan, apa yang belum dimakan dan seberapa banyak. Jadi ini merupakan tantangan sebenarnya pada ibu-ibu yang memiliki bayi yang terlahir prematur, karena dominannya merekomendasikan pada bayi yang cukup bulan atau bayi yang lahirnya itu beratnya normal, dan juga sebenarnya pada bayi-bayi yang lahirnya tidak prematur. Bayi prematur secara definisi adalah bayi yang lahirnya kurang dari 37 minggu. Jadi bayi itu lahirnya kalau dikatakan cukup bulan jika dia 37 sampai dengan 40. Bahkan ada literatur yang mengatakan sampai 41 minggu. Nah, tetapi bayi yang prematur ini ternyata dia variasinya lebar. Ada yang lahirnya 36 minggu, ada yang lahirnya 34 minggu, bahkan ada juga lahirnya 30 bahkan 28 minggu. Nah, ini sangat lebar sekali. Karena lebarnya ini, maka konsekuensinya juga nanti akan lebar juga. Jadi, bayi yang lahirnya 32 sampai 37 minggu, ini dikatakan dengan moderate to late preterm. Sedangkan bayi yang lahirnya 28 sampai dengan kurang dari 32 minggu dikatakan very preterm. Dan bayi yang lahirnya kurang dari 28 minggu dikatakan extremely preterm. Kalau misalnya kita bisa bayangkan nih, bayi yang 36 minggu tentunya beratnya tidak akan sama dengan bayi yang lahirnya 30 minggu. Semakin dia prematur, maka berat badannya kemungkinannya lebih kecil. Semakin dia prematur, maka kematangan tubuhnya akan semakin rendah. Untuk itu, maka variasinya lebar ini juga menentukan kapan bayi prematur mulai makan. Jadi tidak serta-merta semua bayi yang prematur mulai makannya usia segini. Tidak demikian.
Kenapa? Karena lebarnya dari variasi dari usia gestasi atau usia kehamilan ketika bayinya lahir. Apa sih yang harus kita perhatikan pada bayi prematur ini? Nah, dikatakan bahwa bayi prematur ini memiliki namanya resiko kesehatan. Di antaranya adalah saluran pencernaannya, yaitu gut permeability-nya itu masih belum sempurna, sehingga berisiko bayinya alergi jika diberikan makanan yang terlalu dini atau tidak semestinya waktu yang tepatnya. Nah, kalau misalnya kita berikan bayi yang prematur lebih cepat dari yang semestinya, maka bisa berisiko bayinya diare lah, muntah lah, alergi, dan lain sebagainya. Bahkan penyerapannya tidak maksimal. Yang kedua adalah ketidakmatangan fungsi ginjal. Nah, kalau misalnya kita berikan MPASI tidak pada waktunya, maka kita sama dengan membebani beban ginjalnya yang berlebihan. Padahal fungsi ginjalnya belum sempurna. Semakin preterm dia, semakin muda usia gestasinya, maka kematangan ginjalnya juga akan semakin rendah. Yang ketiga adalah sistem imunnya belum sempurna. Nah, kalau misalnya kita berikan MPASI, maka bisa saja bayi yang lahirnya normal itu dapat satu kuman, it's okay, nggak apa-apa. Tapi pada bayi yang sangat prematur, dapat satu kuman, itu membuat dia gampang sakit. Kenapa? Memang sistem imunnya belum sempurna. Maka pemberian MPASI terlalu dini pada bayi-bayi yang prematurnya demikian rendah, misalnya semakin dia prematur, ini akan membuat bayi risiko sakit ternyata ya. Yang keempat adalah perkembangan motoriknya. Kita tahu bahwa bayi semakin muda usia gestasinya, maka kemampuan namanya oromotornya juga semakin rendah. Kalau misalnya syarat daripada bayi mulai makan kan dia bisa menelannya. Pada bayi yang sangat prematur, itu proses pematangannya juga masih rendah. Kalau kita berikan makan terlalu dini, maka risiko bayinya tersedak. Sebenarnya, kapan sih bayi prematur mulai makan? Tadi saya katakan tidak ada yang namanya literatur yang mengatakan atau membuat satu protokol kapan mereka mulai makan. Ternyata semuanya ini bersifat individual. Apa sih faktor-faktor yang harus kita perhatikan terkait individual tadi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan neuromotor si bayi tersebut. Yang kedua adalah berat badan si bayi tersebut. Dan yang ketiga adalah usia kronologis. Usia kronologis ini maksudnya usia sejak lahir sampai dengan sekarang. Itu usianya berapa? Ada namanya usia koreksi. Usia koreksi ini adalah usia saat ini dikurangi dengan kekurangan dari usia gestasinya. Ini biasanya nanti pengurangannya adalah ke 40 minggu ya. Kita akan bahas satu persatu. Dari aspek yang pertama tadi adalah kesiapan neuromotornya. Neuromotor anak dikatakan siap untuk MPASI, setidaknya ada parameternya. Coba kita lihat. Parameter yang pertama adalah si bayi tersebut sudah bisa didudukkan dengan topangan. Bukan berarti dia bisa langsung duduk sendiri ya. Kalau bisa duduk sendiri itu biasanya antara 7-8 bulan. Kalau misalnya dia mulai MPASI, sudah bisa didudukkan dengan topangan. Yang kedua adalah bayi tersebut sudah bisa mampu menyangga kepala dan gerakan lehernya sudah bisa bebas. Yang berikutnya, bayi sudah bisa menggerakkan makanan dari depan ke belakang lalu menelannya. Yang berikutnya, bayi sudah bisa mulai mengunyah. Walaupun sebenarnya bayi itu belum punya gigi, ternyata dia sudah bisa mengunyahnya dengan menggunakan gusinya. Kesiapan yang berikutnya adalah bayi sudah memperlihatkan namanya ketertarikan pada makanan. Bisa membuka mulutnya ketika ditawarkan makanan. Dan yang terpenting adalah bayi sudah tidak tersedak lagi. Jadi ini merupakan parameter kesiapan neuromotor pada bayi prematur, kapan kita memulai dia untuk makan. Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah berat badan.
Pada tahun 1994, the Committee on Medical Aspect of Food Policy atau KOMA itu mengatakan bahwa bayi prematur mulai MPASI ketika dia berat badannya minimal 5 kg dan ada dannya 5 kg dan tidak ada refleks ekstrusi atau gerakan melepehnya. Tidak ada gerakan si bayi itu kalau disuapin tidak melepeh lagi dan bisa makan lewat sendok. Jadi mereka mengatakan minimal 5 kilo, gerakan melepehnya hilang dan bisa makan lewat sendok. 3 hal ini merupakan parameter dari berat badan si bayi tersebut. Ini dari indikator nomor 2. Nah, indikator nomor 3 adalah usia, terutama usia kronologisnya. Nah, the Joint Consensus Statement on Weaning of Preterm Infant, yaitu pada tahun 2008 mereka mengatakan bayi prematur mulai makan ketika dia usianya 5-8 bulan usia kronologis. Bayangkan 5-8 bulan kan lebar, bisa 5 bulan, 5,5, 6,5, bahkan sampai 8 bulan. Sedangkan menurut peneliti King mengatakan bahwa usia mulai MPASI pada bayi prematur 5-8 bulan usia kronologis dan ada dannya minimal usia 3 bulan setelah dikoreksi dan juga kemampuan makannya harus aman. Jadi ada banyak parameter dan itu bersifat individu, di mana kita harus melihat kemampuan neuromotornya si bayi, yang kedua adalah usia dari si bayi dan berat badan si bayi. Nah, bagaimana kesimpulannya? Sebenarnya ini merupakan pengetahuan buat kita. Tapi jika ibu atau bapak mengalami keraguan, saya sarankan untuk memulai MPASI pada bayi Anda yang terlahir prematur, diskusikan dengan dokter anak terdekat. Nanti, lewat diskusi tersebut akan terlihat dokter akan mengkaji, biasanya mengkaji daripada usianya, mengkaji kemampuan neuromotor si bayi, berat badannya, kenaikannya tiap bulan bagaimana. Lalu diputuskan kapan tepatnya putra-putri ibu yang terlahir prematur mulai MPASI. Itu merupakan keputusan yang paling bijak. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang usia berapa atau kapan bayi prematur mulai makan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!